zaman modern ini, saat kesibukan melanda, minuman berenergi tentunya menjadi andalan Anda saat memulihkan diri dari rasa lelah. Tak terkecuali bagi Jimmy, pria yang berprofesi sebagai pengemudi mobil operasional di sebuah perusahaan ini bahkan sudah menjadi pencandu minuman berenergi selama 7 tahun. Hampir sesering mungkin ya Mbak, itu sampai 2-5 kali sehari. Karena dari hidup lapangan kalau nggak minum seperti itu, minuman energi itu, badan seperti lemas ngantuk. Dampak yang Jimmy rasakan setelah meminum minuman berenergi tak main-main. Ia mengalami betul manfaat positif hingga berpengaruh terhadap kinerjanya. Kalau dulu Mbak, sebelum saya minum energi itu Mbak, itu badan kayak pegel dan nggak jalan jauh sebentar dikit aja udah lemes. Gitu. Tapi semenjak saya kenal minuman energi itu perjalanan jauh dari Pulau Jawa ke Sumatera itu nggak rasa capek, ngantuk nggak ada. Meski sudah banyak yang memperingatkan bahaya terlalu sering mengkonsumsi minuman berenergi, Jimmy tak bergeming. Ia tetap rutin meminum minuman berenergi baik dalam kemasan botol ataupun sachet. Pilihlah minuman berenergi sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Janganlah mengkonsumsi terlalu banyak, karena ada fakta dan mitos yang berkembang di balik minuman berenergi. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, simak dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat berikut ini. Nah, tadi itu kisahnya Pak Jimmy ya, kalau ngantuk, capek, langsung negak minuman berenergi. Nah, kalau Dita, kalau capek, ngantuk, apa nih biasanya nih? Suka minum apa? Enggak, langsung tidur aja sih. Oh gitu ya? Aku baru tahu kalau misalnya minuman berenergi itu benar-benar bikin kayak kita berenergi terus melek gitu. Betul. Setahu saya itu cuma kayak kopi, teh, tapi ini baru tahu. Soalnya kan bukannya masih banyak gulanya ya? Nah itu dia, tapi tadi kita juga lihat ya, katanya kalau minuman berenergi ini memang manfaatnya bisa bikin kita segar, lebih semangat, tapi katanya hati-hati bisa ketagihan. Nah kita harus tahu nih ya, langsung saja kita undang Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Halo, siang Dok, apa kabar? Dokter, apa kabar? Hai Dok. Hai. Dok, Gimana? ini kan masih ya mungkin dapat dibilang cukup kontroversi ya di masyarakat mengenai minuman berenergi. Nah ini kan minuman yang bisa bikin orang bisa segar kan, bisa bersemangat kalau capek-capek. Nah tapi banyak nih sejumlah mitos fakta tentang minuman berenergi. Yang pertama apa Dita? Ya katanya tubuh tuh lebih bersemangat, terus lebih seger kalau misalnya konsumsi minuman ini. Mitos atau fakta? Iya. Itu fakta. atau mitos? Fakta. Oh. Jadi minuman berenergi yang beredar di masyarakat pada umumnya mengandung kafein, inositol, taurin, vitamin B kompleks yang terdiri dari B1, ada B6, B2, B3, yang masing-masing zat aktif yang tadi saya sebutkan itu memiliki peran yang berbeda di dalam tubuh. Tapi secara umum berfungsi untuk meningkatkan energi serta vitalitas tubuh. Jadi itu memang benar-benar kita setelah minum ini tuh berenergi ya Dok ya? Betul. Tapi belum pernah nyoba sih, tapi kayak takut gitu loh. Boleh dicoba loh. Namun energi yang dari minuman berenergi ini sifatnya sementara. Oh, berapa lama itu Dok? Tergantung karena kan minuman berenergi yang beredar di masyarakat itu kan kandungannya mayoritas kafein atau pada umumnya kafein. Setiap individu memiliki kepekaan yang berbeda terhadap kafein tersebut. Jadi ada sekelompok orang atau sebagian besar orang minum atau meneguk secangkir kopi yang juga mengandung kafein itu tidak mendapatkan keluhan apa-apa atau tidak berefek apapun, tidak lebih segar, juga tidak mengalami keluhan sakit kepala, mual dan sebagainya. Tapi sebagian orang lagi yang mengkonsumsi kafein mungkin hanya setengah cangkir kopi saja itu sudah mengalami sensasi yang berbeda gitu. Jadi cukup bervariatif. Nah Dok, kalau misalnya selanjutnya nih Dok, katanya anak kecil ini boleh mengkonsumsi minuman berenergi tapi dengan takaran yang khusus. Itu boleh atau enggak sih Dok, fakta atau mitos? Boleh atau tidak anak kecil mengkonsumsi minuman berenergi. Dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi minuman berenergi. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kandungan zat aktif yang terdapat di dalam minuman berenergi antara lain adalah kafein. Kafein itu sifatnya kan dapat menstimulasi susunan saraf pusat, meningkatkan kewaspadaan seseorang, tapi di satu sisi juga dapat meningkatkan
detak jantung atau frekuensi jantung seseorang. Sehingga seseorang itu yang mengkonsumsi minuman berenergi terkadang akan merasa jantung berdebar-debar. Jadi artinya Dok, bagi hal mereka itu nih, harus dihindari pada Oke. anak-anak gitu. Dok, tadi kan saya mengatakan untuk pengidap penyakit jantung atau hipertensi ini sebaiknya tidak boleh atau gimana untuk minuman berenergi? Mitos atau fakta, Dok? Tidak boleh, mitos atau fakta? Iya. Fakta. Dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi minuman berenergi. Mengapa? Karena kandungan zat aktif yang ada di dalam minuman berenergi itu dapat menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung atau detak jantung. Meningkat ya jadinya. Meningkat. Selain itu juga dapat mengakibatkan aritmia atau gangguan irama jantung. Oh, itu zat aktifnya apa saja nih, Dok? Ada kafein, ada inositol, ada taurin, tapi yang perlu kita soroti sebenarnya kafein. Kafein. Jadi sebaiknya memang dihindari untuk pasien-pasien atau seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Nah, Dok, kalau misalnya nih fakta mitos selanjutnya nih kan kalau misalnya pemirsa di Indonesia ini kebiasaan nih, kadang minum kopi dulu, terus setelah itu dia minum minuman berenergi untuk supaya lebih Lebih segar. Tapi itu katanya tidak boleh nih, Dok. Itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oh. Jadi perlu diingat, Ya. anjuran asupan kafein per hari untuk kita yang dianjurkan tidak lebih dari 400 mg per harinya. Ya. Nah, kita tahu bahwa kandungan kafein yang ada di dalam satu kemasan minuman berenergi itu Ya. bisa dilihat sebenarnya di kemasannya tidak lebih dari 50 mg. Dan kandungan kafein yang ada di secangkir kopi itu range-nya antara 40 sampai 100 mg. Tergantung dari jenis kopi dan cara penyajiannya. Tapi sekali lagi perlu diingat, setiap individu memiliki kepekaan yang berbeda terhadap kafein. Jadi dianjurkan memang tidak mengkonsumsi kopi setelah seseorang mengkonsumsi minuman berenergi atau sebaliknya. Itu karena kita mempertimbangkan kepekaan setiap orang berbeda terhadap kandungan zat aktif yang ada di kopi dan yang ada di minuman berenergi. Oke. Nah, kalau misalnya aku tuh masih penasaran nih, Dok. Kalau misalnya berbeda warna ini, zat pewarna itu ngefek juga nggak sih di minuman ini? Ini biasanya mereka mencampur rasa ya, ada yang ini ada yang rasa mango mungkin, ada yang rasa blueberry. Mencampur akan bertambah lebih seger atau tidak, sebenarnya bukan pada zat pewarnanya, tetapi minuman berenergi selain mengandung kafein kan juga mengandung gula dalam jumlah yang cukup tinggi. Gula itu kan akan memberikan energi bagi tubuh gitu. Jadi bukan warnanya yang akan mempengaruhi seseorang lebih berenergi atau tidak, tapi kandungan zat aktif yang ada di minuman berenergi itu kafein, ada gula, ada natrium. Ada vitamin B kompleks juga. Nah, Dok, ini sebetulnya mitos atau fakta, Dok, kalau minuman berenergi ini bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan? Ketergantungan atau kecanduan itu mitos. Kalau ketergantungan atau kecanduan. Jadi minuman berenergi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang normal, tidak melebihi dosis yang dianjurkan atau tidak melebihi jumlah yang dianjurkan, aman. Nah, tapi bahayanya apabila seseorang mengkonsumsi minuman berenergi, dia kan akan merasa seger, tidak merasa lelah, tapi bersifat sesaat karena energi yang berasal dari minuman berenergi itu bersifat sementara. Setelah efeknya habis, dia akan merasa lelah kembali. Bahayanya, seseorang yang sudah terbiasa minum minuman berenergi, begitu merasa lelah dan aktivitas masih banyak, dia terus minum lagi. Begitu seterusnya. Jadi kecanduan di sini kecanduan yang sifatnya habituasi. Artinya kecanduan yang bersifat emosional. Emosional berarti dari diri kita sendiri Betul. ya, bukan karena efek minumannya. Bukan. Berbeda dengan adiksi. Misalnya orang pembandingnya adalah kecanduan rokok atau narkoba. Itu bersifat adiksi, kecanduan yang bersifat emosional dan jasmani. Jadi apabila dia menghentikan mengkonsumsi narkoba atau rokok, dia akan mulai timbul efek putus obat. Beda dengan minuman berenergi. Walaupun dihentikan secara tiba-tiba, seseorang tersebut tidak akan mengalami efek putus obat. Gitu. Nah, Dok, kalau misalnya fakta mitos selanjutnya nih, Dok, ya, katanya orang yang penderita diabetes itu tidak dapat mengkonsumsi minuman berenergi karena tadi kan kalau kita lihat juga dan dokter bilang katanya glukosanya tinggi sekali. Itu fakta atau mitos, Dok? Tidak boleh mengkonsumsi minuman berenergi, mitos. Kalau tidak boleh ya, gitu. Karena memang kadar gula yang terdapat di dalam minuman berenergi cukup tinggi. Tetapi pada dasarnya penderita diabetes mellitus kan tetap memerlukan konsumsi gula. Hanya saja konsumsi gula dan kalori per harinya dibatasi. Gitu. Jadi selama dia mengkonsumsi minuman berenergi dengan menyesuaikan konsumsi makanan yang lainnya tidak melebihi dari jumlah kalori dan gula
sesuai dengan ketentuan yang dokter yang merawat dia, itu tidak masalah. Tapi tetap dianjurkan untuk menghindari karena dok. tidak mungkin orang hanya minum minuman berenergi tanpa makan makanan lain. Iya, betul. Dikhawatirkan nanti malah konsumsi gulanya berlebihan, kerja organ pankreas makin berat, hormon insulin yang diproduksi di tubuh tidak cukup gitu. Dok, masyarakat ingin tahu dok, bagaimana dampaknya kalau sering konsumsi minuman berenergi terhadap ginjal? Dampaknya terhadap ginjal. Iya. Kalau minum minuman berenergi sesuai dengan jumlah yang dianjurkan, itu tidak mengganggu kesehatan, aman, tidak berdampak buruk pada ginjal. Di kemasannya ditulis berapa kali atau berapa botol per hari yang boleh dikonsumsi. Itu kalau tidak salah tidak lebih dari 3 botol per hari. Tidak lebih dari 3 3 botol per hari. Tapi 3 botol aja tuh udah banyak juga ya. Yes, gitu. Jadi mengkonsumsi sesuatu asal tidak berlebihan aman, tetapi memang lebih baik kalau kita lelah bukan minum minuman berenergi, tapi istirahat. Dengan kita beristirahat, kita akan seger kembali, sistem imun kita juga akan baik, dan kita akan seger secara alamiah. Gitu. Dok, saya penasaran nih, karena kan ada beberapa juga pemirsa di Indonesia nih yang mencampur minuman berenergi ini dengan soda, sirup atau macam-macam minuman yang lainnya. Itu gimana dok? Oke. Minuman berenergi kandungan utamanya ada kafein, ada natrium, ada kalori yang cukup tinggi, ada gula. Dengan mengkonsumsi seperti soda atau apalagi kopi, pasti kafeinnya akan lebih banyak, kalorinya akan lebih banyak, gulanya akan lebih banyak. Itu lebih berbahaya berarti dok? Iya, otomatis lebih segar. Tapi dampak buruknya adalah pertama, konsumsi gula berlebihan di dalam tubuh akan menstimulasi penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, bisa juga sampai ke peningkatan tekanan darah dan berujung sampai ke penyakit jantung gitu. Jadi alangkah baiknya mengkonsumsi sesuatu tidak berlebihan, secukupnya saja. Secukupnya saja. Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya. Jadi artinya boleh mengkonsumsi minuman berenergi, tapi tidak boleh berlebihan. Betul. Oke. Nah, setelah ini kita akan ngebahas tentang musim yang sedang lagi in nih. Iya, musim nyamuk Betul. tepatnya. Dan nyamuk ini tubuhnya kecil, terbang tapi ngisep darah. Dan pokoknya mungkin menyebalkan nih bagi Iya, manusia. itu musuh aku sih sebenarnya. Nah, kita akan bahas tentang penyakit apa saja yang dibawa oleh nyamuk sesaat lagi. Tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Oke.